Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal aradhin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyih arsalahu ila an-nasi kafatan basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وصبروا على ذلك وجاهدوا فيه حتى أظهر الله بهم دينه وأعلى الله بهم كلمته ولو كره المشركون وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي الأحباء رحمني ورحمكم الله جميعا وأبنائي الأحباء أصلحكم الله ووفقكم جميعا لما يحبه ويرضاه. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini untuk bersama-sama melaksanakan sebuah ibadah yang mulia, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu agama, yang mana itu salah satu dari kewajiban setiap muslim yang harus dia laksanakan di dalam hidupnya. Dan menuntut ilmu agama ini juga merupakan jalan pintas bagi kita semua untuk sampai kepada ridha Allah dan juga untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah antum ketahui bersama bahwa insyaallah muhadharah ataupun kajian pada sore hari ini bertemakan tentang dakwah, keutamaan dakwah ilallah, hukum dakwah ilallah, urgensi dakwah ilallah, dan juga apa sajakah kriteria ataupun akhlak yang harus dimiliki oleh seorang da'i ilallahi subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan jin dan manusia adalah semata-mata agar Allah Subhanahu wa ta'ala disembah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala diagungkan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala diketahui asma'uhu wa sifatuhu. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerti tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan dalam Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan diciptakannya kita semua adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam Al-Baqarah ayat yang ke-21, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia,
sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa kepadanya. Dengan ibadah tersebut kalian menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga sebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahunna, dan Allah juga menciptakan bumi sama seperti langit. Artinya bumi juga memiliki 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun. Perintah, keputusan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa turun di antara langit dan bumi. Setiap hari ada ketentuan-ketentuan Allah. Setiap hari ada aturan-aturan Allah yang semua itu berlaku pada makhluknya. Tidak ada satupun yang bisa menolaknya ataupun mengelaknya. Apa tujuannya? Allah menciptakan itu semua liya'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar makhluk semua tahu bahwasanya dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Tidak ada satupun yang memiliki saham di dalam menciptakan langit dan bumi dan mengaturnya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang menciptakan seluruh alam semesta. Dan Allah sendiri pula yang mengatur mereka semua. Dan Allah sendiri pula yang memberikan kepada mereka rizki-rizki masing-masing. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan agar mereka semua tahu bahwasanya Allah itu meliputi mereka semua dengan ilmunya. Tidak ada satupun makhluk yang terluput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara tujuan diciptakannya alam semesta. Agar kita tahu dan faham bahwasanya Allah itu maha berilmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi kita dari segala penjuru. Allah mengetahui gerak-gerik kita. Allah mengetahui kemana arah penglihatan kita. Allah mengetahui apa yang kita pandang. Allah juga mengetahui apa yang kita dengar. Dan bahkan apa yang engkau sembunyikan dari manusia di dalam kalbu dan hatimu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, karena Allah lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf, dan kami lebih dekat kepadanya, lebih dekat dengannya daripada 2 urat nadi yang ada di lehermu. Sehingga apapun yang kamu pikirkan dan apapun yang kamu rencanakan, kebaikankah atau keburukankah, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Maka takutlah kepada Allah dan waspadalah. Karena ketika engkau memiliki makar-makar yang buruk, memiliki pikiran dan bayangan-bayangan yang buruk, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui isi daripada hatimu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala macam yang terlewat dari pandangan manusia. Segala sesuatu yang disembunyikan dari pandangan manusia, maka Allah ya'lam, Allah mengetahui, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam dada-dada manusia juga Allah mengetahuinya. Jadi ini salah satu tujuan diciptakannya manusia, supaya kita mengagungkan Allah, supaya kita memuliakan Allah, supaya kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
supaya kita merendahkan diri kita dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, diketahuilah bahwa di antara hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah agar supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita semua betul-betul mengenal Allah, rasa takut kita kepadanya akan sempurna. Rasa tawakal kita kepadanya akan sempurna. Dan rasa cinta kita kepadanya juga akan sempurna. Sehingga penghambaan diri seorang hamba kepada Allah dan keimanan seorang hamba kepada Allah dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah itu akan sebanding dengan seberapa besar keilmuan dia dan pengenalan dia terhadap Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tujuan hidup kita. Kita kenali Allah supaya kita betul-betul bisa sempurna dan maksimal di dalam menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan apa? Naam, dikarenakan ibadah, dikatakan ibadah. Ibadah itu ada awamir, ada nawahi. Ya, ibadah itu ada yang berupa perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ada pula larangan-larangan yang Allah larang. Perintah dari Allah, tugas kita adalah melaksanakannya. Larangan-larangan Allah, tugas kita adalah menjauhinya dan meninggalkannya. Perintah dan larangan itu dikatakan ibadah. Kenapa? Nah, dikarenakan di dalam melaksanakan perintah dan di dalam meninggalkan larangan Allah harus ada at-ta'abbud. Ya, harus ada rasa ta'abbud wa huwa tadallul wal khudu' lillahi ta'ala, yaitu disertai dengan adanya tadallul, merendahkan diri, wal khudu' dan kita tunduk dan patuh kepada Allah ketika kita melaksanakan perintah-perintah itu dan ketika kita menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita melaksanakan perintah Allah bukan karena malu kepada orang lain, bukan pula karena kita tidak enak dengan teman kita. Kita memiliki satu tujuan di dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu kita merendahkan diri dan kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah, bukan karena kita takut untuk dicela, bukan karena kita takut untuk kehilangan jabatan kita, karena kalau kita ketahuan bermaksiat, maka jabatan saya akan hilang, maka label saya hilang, maka label ustadz saya akan jatuh. Tidak. Tapi dia meninggalkan larangan-larangan Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak memandang kepada pandangan dan sanjungan ataupun komentar-komentar manusia. Itulah kenapa al-awamir wan nawahi dikatakan ibadah, karena di dalam melaksanakan hal-hal itu kita dituntut untuk merendahkan diri, tunduk, patuh, ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita memahami hal tersebut, di mana ibadah itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi hikmah dan tujuan daripada diciptakannya alam semesta ini, tidak akan mungkin bisa dilaksanakan secara sempurna, ya, dengan hanya berdasarkan akal-akal manusia, ataupun hanya dengan berdasarkan pemikiran dan ide-ide manusia. Tidak bisa. Ibadah itu tidak bisa dilaksanakan dengan seperti itu. Maka di antara hikmah dan keutamaan yang
besar dari Allah dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya yang merupakan firman-firman-Nya. Itu semua agar supaya disampaikan oleh para rasul tersebut kepada seluruh manusia. Naam. Wa anzalal kutuba li bayanil amri alladhi khalaqallahu min ajlihil khalqa wa li idahihi wa tafsilihi linnasi hatta ya'budullaha ala basirah wa hatta yantahu amma nahahum anhu ala basirah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, kemudian Allah mengutus rasul-rasulnya agar supaya para rasul tersebut menjelaskan kepada manusia bagaimana tata cara beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan ibadah tersebut engkau akan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada istilahnya ibadah dilakukan dengan cara ngawur atau dengan cara yang disesuaikan dengan hawa nafsu dan keinginan masing-masing. Ibadah itu sifatnya adalah tauqifiyah, sifatnya adalah baku, tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa dirubah. Semuanya telah ada aturannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan para rasul tersebut yang menyampaikan kitab-kitab Allah dan menjelaskannya kepada manusia, manusia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas petunjuk, di atas ilmu dan di atas cahaya yang terang benderang. Mereka semua, para rasul itu adalah para pembawa petunjuk. Mereka semua mengajak jin dan manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya. Maka dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan manusia yang menerima apa yang disampaikan oleh para rasul itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai mereka yang melaksanakan apa yang disampaikan oleh para rasul tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara para rasul itu menjelaskan bagaimanakah jalan-jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bagaimanakah jalan-jalan yang bengkok dan menyimpang. Jalan lurus yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Dan bagaimanakah jalan-jalan yang menyimpang dan berbelok dari jalan lurus tersebut yang akan semakin menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan menjerumuskan dia ke dalam jurang-jurang kesesatan dan juga ke dalam jurang-jurang api neraka. Oleh karenanya di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah diutusnya para rasul, karena dengan merekalah kita menjadi tahu mana jalan yang lurus dan mana jalan kesesatan, sehingga kita bisa membedakan antara hal-hal yang baik yang akan bermanfaat bagi kita dan mana hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam An-Nahl ayat yang ke-36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengutus rasulnya pada setiap umat yang hidup di muka bumi ini. Generasi demi generasi. Ya. Kemudian masa demi masa, tidak ada yang terlewat. Allah mengutus kepada mereka semua para rasul yang menjelaskan kepada mereka
bagaimanakah tata cara untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimanakah engkau menyelamatkan dirimu dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ani abudullaha wajtanibut taghut. Semua rasul yang diutus oleh Allah misinya satu, yaitu agar supaya kalian semua wahai manusia menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan supaya kalian semua menjauhi apa? At-taghut, segala macam sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, "Wa ma arsalna min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, seorang Rasul pun, kecuali kami mewahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa misi yang sama dengan para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali membawa misi yang sama, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sembahan yang benar yang harus disembah kecuali aku, yaitu Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-213. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Dahulu manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu umat. Artinya apa? Satu agama, satu akidah, semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Akan tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Karena apa? Karena kondisi manusia ketika itu sudah terpecah belah dalam agama mereka. Mereka sudah mulai melenceng dari tauhid. Mereka sudah mulai keluar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengutus para rasul agar mereka semua kembali kepada jalan yang lurus. Liyahkuma bainahum fima ikhtalafu fi, agar mereka itu para rasul yahkum. Agar mereka, yaitu agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka di antara manusia dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Jadi para rasul tersebut membawa hukum Allah agar menjadi hakim bagi perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ini ada yang menyembah Allah, ini yang menyembah selain Allah, ini ada yang mengambil jalan yang seperti ini yang seperti itu. Sehingga yang akan menjadi hakim dalam seluruh perselisihan bukanlah hawa nafsumu, bukanlah akalmu, bukanlah kepandaianmu, akan tetapi yang menjadi hukum adalah apa? Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat-ayat tersebut bahwa Allah menurunkan kitabnya dan mengutus rasulnya agar supaya Allah menghukumi atau memutuskan sebuah hukum bagi manusia dengan kebenaran dan dengan keadilan, dan menjelaskan syariat-syariat yang mereka perselisihkan dan pertentangkan, manakah syariat yang benar dan manakah syariat yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dikatakan oleh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, fa inna qawlahu subhanahu wa ta'ala kana an-nasu ummatan wahidah, ya'ni 'alal haqq lam yakhtalifu min ahdi Adam alaihi salatu wassalam ila Nuhin. Maksud daripada firman Allah, dahulu manusia itu satu umat, satu warna,
Ya, maksudnya apa? Yakni alal haq, mereka semua berada di atas kebenaran, di atas tauhid. Naam, lam yakhtalifu, mereka tidak pernah berselisih dan berbeda sejak zamannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa jama'atun minas salaf, sebagaimana ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga sebagian ataupun sekelompok dari ulama salaf. Naam, juga ulama yang datang berikutnya. Tsumma waqa'a syirku fi qaumi Nuh. Kemudian terjadilah kesyirikan, muncullah kesyirikan di zaman dan masanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fakhtalafu fima bainahum, maka mereka berbeda pendapat dan berselisih. Mana yang benar ini sekarang? Ini adalah ajaran untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala karena manusia sudah jauh dari masa-masa kenabian. Nah, ya, sehingga umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam terjadilah pada tengah-tengah mereka perselisihan, mulailah datang ibadah dan cara-cara ibadah yang baru, yang hakikatnya itu adalah apa? Kesyirikan. Naam. Ya. Kemudian kata beliau, fakhtalafu fima bainahum wakhtalafu fima yajibu alaihim min haqqillah. Maka mereka berselisih, mereka berbeda pendapat, dan bahkan mereka juga berbeda pendapat tentang hak-hak Allah yang harus mereka lakukan dan laksanakan apa saja. Naam, falamma waqa'a syirku wal ikhtilafu arsalallahu Nuhan alaihi salatu wassalam wa ba'dahu ar-rusula. Maka tatkala manusia mulai berselisih, Allah Subhanahu wa taala mulai disekutukan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan tauhid dan merintahkan mereka semua untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, dan mulailah sejak itu Allah terus mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada manusia, kepada setiap umat tentang tauhid dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa 163 dan juga An-Nahl ayat 64. Allah mengatakan, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana kami mewahyukan pula kepada nabi-nabi sebelum engkau. Naam, sebagaimana kami mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan Allah juga mengatakan, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Jadi ini merupakan penjelasan, ya, bahwasanya di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjelaskan kepada umat apa isi daripada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, wa ma anzalna 'alaikal kitab, dan tidaklah kami menurunkan Alkitab kepada engkau wahai Rasul illa litubayyina lahum, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang dijelaskan, alladzi ikhtalafu fi, perkara yang mereka perselisihkan. Jadi perselisihan itu terjadi sejak zaman para nabi dan para rasul. Akan tetapi yang perlu diketahui, bagaimanakah menghadapi perselisihan tersebut, dan apakah solusi dari perselisihan tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala secara tegas, dan pada ayat-ayat sebelumnya sudah saya sampaikan, bahwasanya solusinya dengan kembali kepada Alkitab, kembali kepada Al-Quran dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga Allah mengatakan, tidaklah kami menurunkan Alkitab ini, yaitu Al-Quran ini, kecuali agar engkau wahai Rasul menjelaskan kitab tersebut
ya, kepada mereka pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan kitab itu sebagai hudan, sebagai bimbingan, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat, ya, bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi perselisihan dalam segala macam urusan itu kembalinya kepada Alkitab dan As-Sunnah. Tentunya kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Kalau tidak ada, ya kepada sunnah-sunnah Nabi dan kepada pewaris para Nabi. Naam. Ya, sehingga di dalam ayat itu secara tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika terjadi perbedaan di kalangan manusia, maka dikembalikan kepada kitabullah dan juga kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang menjelaskan kepada manusia tentang perselisihan tersebut agar supaya mereka mengetahui syariat dan aturan Allah Subhanahu wa taala pada setiap perkara-perkara yang mereka perselisihkan dengan rinci, dengan adil dan dengan ilmiah. Semuanya sudah ada. Tinggal kita mau belajar, kita mau mendalami atau tidak. Apapun yang kita perselisihkan, itu sudah ada. Kita mau belajar, mau mencari, mau meneliti atau tidak. Nah, kemudian setelah menjelaskan hal itu, Nabi SAW memerintahkan manusia untuk berpegang teguh dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala atur. Ya, memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan undang-undang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhenti pada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada manusia hal-hal yang akan membahayakan mereka bagi kehidupan mereka di dunia maupun kehidupan mereka di akhirat. Nah, begitulah para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sungguh jasa-jasa mereka sangatlah besar. Bahkan jasa-jasa mereka lebih besar daripada jasa-jasa orang tua mereka. Dikarenakan kalau bukan karena para nabi dan para rasul, kita semua akan serampangan dan kita semua tidak memiliki nasib yang jelas. Kemanakah kita akan berakhir dan di manakah tempat tinggal kita nanti? A ila jannatin am ila nar, a ila ni'matin am ila niqmah. Apakah kita akan berakhir di tempat tinggal yang memiliki azab, yaitu neraka, atau justru kita akan berakhir pada tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Tetapi ketika para rasul itu Allah utus, telah menjadi terang dan jelas mana jalan yang menyelamatkan kita dari azab Allah dan mana pula jalan-jalan kita yang menjerumuskan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup para rasul tersebut dengan rasul yang paling utama dan paling mulia, Sayyidul Awwalin wal Akhirin wa akramul al-anbiya wal mursalin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau ballagha risalah, maka beliau menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Wa addal amanah, dan beliau menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Wa nasahal ummah, dan beliau memberikan nasihat dan bimbingan kepada umat dengan sempurna. Wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih, dan beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Wa da'a ila Allahi sirran wa jahra, beliau juga berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan cara diam-diam pada awal dakwahnya
atau dengan cara terang-terangan. Wa udhiya fillahi asyaddal adza, dan beliau telah menemui gangguan-gangguan di dalam menempuh jalan dakwah itu, di dalam menempuh jalan menyampaikan ajaran Allah itu dengan gangguan yang tiada batas, dengan gangguan yang sangat menyakitkan. Walakinnahu sabara ala dzalika kama sabara man kana qablahu minar rusuli alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar menghadapi segala macam gangguan-gangguan yang beliau alami dalam jalan dakwah tersebut, sebagaimana saudara-saudara beliau sebelumnya dari kalangan para nabi dan para rasul, mereka juga telah bersabar atas segala macam gangguan di dalam jalan dakwah yang sedang mereka laksanakan dan mereka sampaikan. Wa ballagha kama ballagu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat Allah ini dengan sempurna, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya juga menyampaikannya dengan sempurna. Walakinnahu udhiya aktsara wa sabara aktsara wa qama bi a'ba'ir risalati akmala qiyam. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan gangguan dengan gangguan yang lebih banyak. Akan tetapi beliau bersabar dengan kesabaran yang lebih banyak, dan beliau menanggung beban dan tanggung jawab dan memikul risalah, yaitu ajaran agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau agar disampaikan kepada seluruh umat. Wa makatha 23 sanatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemban amanah dakwah tersebut selama 23 tahun. Yablughu au yuballighu risalatillahi wa yad'u ilaihi. Beliau menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan mengajak manusia untuk menerima dan melaksanakan ajaran-ajaran tersebut. Wa yanshuru ahkamahu, dan beliau menyebarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Minha 13 sanatan fi Ummil Qura. 13 tahun beliau melakukannya di Ummul Qura, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Awalan bisirri, pertama kali dengan cara diam-diam. Thumma bil jahri, kemudian dengan cara terang-terangan. Thumma sada'a bil haq, kemudian setelah itu Nabi dengan tegas menyampaikan kebenaran itu. Wa udhiya, dan beliau semakin disakiti, beliau diusir dari tempat kelahirannya, dan beliau diancam untuk dipenjara, bahkan beliau diancam untuk dibinasakan dan dihilangkan dari muka bumi ini. Akan tetapi beliau tidak pernah gentar, dan beliau terus bersabar di dalam berdakwah dan menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'annahum ya'rifuna sidqahu wa amanatahu wa ya'rifuna fadlahu wa nasabahu wa makanatah. Padahal sejatinya mereka semua yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui bagaimana kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat tahu bagaimana nasabnya dan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi ini bukan keluar dari keluarga yang sembarangan, dari keluarga yang terhormat dan paling baik di kalangan orang Quraisy. Dan mereka juga tahu sekali bagaimana kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk manusia, dan bagaimana amanah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tahu pada hakikatnya bagaimana kedudukan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena hawa nafsu yang sudah mengakar pada jiwanya, dan karena adanya hasad, kedengkian yang ada pada diri mereka, ditambah lagi inad wal kibr,
adanya penentangan dan kesombongan serta keangkuhan pada diri mereka, membuat mereka semua lupa dari hal-hal tersebut. Yang dulu mereka sangat cinta terhadap Rasulullah, mereka sangat menyukai Rasulullah, mereka menyanjung Rasulullah. Tetapi tatkala beliau diutus oleh Allah menyampaikan agama Allah, berbalik semua seolah-olah mereka tidak mengenalnya, bahkan menjadi orang pertama kali yang memusuhi, menyakiti dan menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jahl wa taqlid, kebodohan, taklid ya terhadap nenek moyang mereka dan terhadap ya tokoh-tokoh mereka, membuat mereka enggan dan sombong untuk menerima ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau semakin disakiti dan beliau semakin dimusuhi. Akan tetapi bersamaan dengan itu beliau tidak pernah menyerah. Beliau tidak pernah mundur. Beliau tidak pernah melempem di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yabdhul ghaliya wan nafis. Beliau mengorbankan segala sesuatu yang beliau miliki, baik hal-hal yang biasa maupun hal-hal yang berharga. Bahkan nyawa beliau dan keluarga beliau dikorbankan di dalam jalan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian Nabi SAW berpindah di Madinah. Masih beliau melanjutkan misi dan visi beliau untuk menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di situ mulailah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat-syariatnya yang lain, yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah-ibadah, hukum-hukum muamalah. Dan mulailah Nabi SAW diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menginjak fase-fase berikutnya. Yang dulu diam, yang dulu mengalah, kemudian boleh melawan untuk bertahan, kemudian menginjak kepada fase untuk berjuang, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan agama ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dirikan negara tauhid yang pertama kali di muka bumi ketika itu. Yaitu sebuah negara yang terbaik sepanjang masa, yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang menjadi rakyatnya adalah para sahabat-sahabatnya yang mulia. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran ini dengan sempurna, dan semua ilmu dan ajaran itu diserap dan ditimba oleh para sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk mengemban amanah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala datanglah kesempurnaan itu, Allah pun memberikan pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih firrafiqil a'la. Beliau memilih untuk bersama para nabi dan para rasul, ya, rombongan yang ada, yang tinggi, yang di tempat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya Allah pun ya mencabut nyawa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka datanglah masa setelah itu, yaitu masa al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Mereka mengambil ya tombak maraton dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amanah
dan tanggung jawab menyampaikan risalah ini dipikul oleh para murid-murid beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim ajma'in. Maka mereka pun tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka semua tidak tinggal di Madinah. Mereka mulai pergi ke daerah-daerah, ke negara-negara, ke kota-kota, ke desa-desa, berjuang untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kekasih dan guru mereka dahulu memberikan contoh yang sangat indah bagi mereka. Di dalam kegigihannya menyampaikan agama Allah dan kesabarannya di dalam menahan segala macam gangguan dan juga ancaman dan permusuhan dari segala macam bentuk dan jenis manusia. Dan bagaimana juga kegentaran beliau, dan bahkan beliau membalas keburukan-keburukan itu dengan kebaikan, sehingga mereka pun meniru, mencontoh, meneladani guru mereka, sehingga agama ini bifadlillah dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala tersebar ke segala penjuru dunia. Naam. Kemudian mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, intasharu fi arja'il ma'murah. Mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia, du'atan lil haqqi wa mujahidina fi sabilillah, sebagai para dai yang menyeru kebenaran dan sebagai para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki sifat dan karakteristik la yakhshawna fillahi laumata laim. Mereka tidak pernah takut di jalan Allah tersebut celaan orang-orang yang mencela. Yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Mereka menyampaikan risalah dan ajaran Allah, dan mereka takut kepada Allah, dan mereka tidak pernah takut kepada siapapun kecuali Allah Azza wa Jal. Fantasharu fil ardi ghuzatan mujahidina wa du'atan muhtadina wa salihina muslihina yanshuruna dinallah. Maka mereka tersebar di seluruh penjuru dunia sebagai para pasukan yang berjihad di jalan Allah, sebagai para dai yang membimbing manusia menuju kebenaran, sebagai orang-orang yang saleh yang menjadi panutan dan menjadi contoh, dan orang-orang yang muslih yang memperbaiki dan mengajari manusia untuk berbuat baik. Jadi tidak sekedar pandai untuk berujar dan pandai untuk mengajak dan memerintah, tetapi dia lupakan dirinya sendiri. Dia tidak perbaiki dirinya sendiri. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Yang mana itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, sedangkan engkau sendiri melupakan dirimu sendiri dalam keadaan kamu membaca Alkitab? Apakah engkau tidak berfikir dan tidak memiliki akal? Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengancam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar murka Allah Subhanahu wa taala ketika engkau mengatakan sesuatu, memerintahkan kepada sesuatu, sedangkan engkau tidak melakukannya dan melaksanakannya. Salihina muslihin, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang diri mereka sendiri adalah orang yang saleh, menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi qudwah bagi umat. Dan mereka juga memperbaiki, mengajak manusia untuk berbuat dan beramal dengan amal yang saleh. Naam. Wa yu'allimuna an-nasa
syari'atahu wa yuwaddihuna lahumul aqidata allati ba'atha Allahu biha ar-rusul. Dan mereka mengajari manusia. Mereka mengajar, mereka berdakwah, mereka bersabar membimbing manusia, memberikan penjelasan sedikit demi sedikit dari ilmu yang mudah kepada ilmu berikutnya. Dan mereka menjelaskan akidah yang benar yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, wahya ikhlasul ibadati lillahi wahdahu wa tarki ibadati ma siwahu minal ahjari wal asnami wa ghairi dzalik. Mereka mengajari keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dakwah yang paling inti mereka. Tidak pernah mereka berhenti mengingatkan diri mereka sendiri dan mengingatkan manusia dari keikhlasan. Mengingatkan mereka semua untuk senantiasa memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ibadah yang paling besar adalah ad-da'watu ilallahi azza wa jal. Di dalam berdakwah kepada Allah, di dalam menyampaikan agama Allah, maka wahai seorang da'i, ikhlaskan niatmu, murnikan tujuanmu, bersihkan hatimu, dan tujukanlah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari ridhonya, bukan engkau mencari ketenaran, bukan engkau mencari popularitas, bukan engkau mencari pengikut, dan atau mencari orang-orang yang suka dan fanatik terhadapmu, mencari fans ataupun fans. Tidak. Tetapi mereka berdakwah lillah, selalu menjadikan ini yang paling inti. Karena itulah inti yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Gerak-gerikmu, ucapanmu, amalanmu, bekerjamu, diammu, menulismu, taklimmu, kerja baktimu, mengajarmu, menjagamu, semuanya lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Salatku, sembelihanku, ibadahku, semuanya untuk Allah. Segala macam amalan dalam semasa hidupku ataupun saat aku mati, maka semuanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb sekalian alam. La syarikalah, tiada sekutu baginya, tiada tandingan baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan inilah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka para sahabat Nabi SAW yang meneruskan visi dan misi yang dibawa oleh Nabi SAW, mengajari manusia tauhid, wa huwa ikhlasul ibadati lillahi azza wa jal, mengikhlaskan segala macam bentuk amal dan perbuatan dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yud'a illallah, sehingga tidak ada yang diminta kecuali Allah. Wala yustaghatsu illa billah, dan tidak ada dan yang dimintai pertolongan kecuali Allah. Wala yuhakkimu illa syar'ahu, dan tidak ada satu syariat pun yang dijadikan hakim dan penentu kecuali syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yusalla illa lahu, dan tidaklah salat itu ditegakkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yundaru illa lahu, wala yundaru illa lahu, dan nadar itu tidak dilakukan dan dilaksanakan kecuali hanya untuk Allah. Ila ghairi dzalika minal ibadat, dan jenis-jenis ibadah yang lainnya. Wa awdahu linnas annal ibadata haqqun lillah wa talau alaihim ma warada fi dzalika minal ayat, dan mereka semua menjelaskan untuk manusia bahwasanya ibadah itu murni semata-mata hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka menyampaikan segala ayat-ayat yang telah
ya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan perkara-perkara tersebut. Sebagaimana guru mereka, sebagaimana panutan mereka bersabar di dalam menghadapi segala macam gangguan lika-liku dalam dakwah ini, maka mereka juga sabaru ala dzalika sabran 'azima. Mereka bersabar di atas jalan dakwah ini dengan kesabaran yang agung. Wajahadu fillahi jihadan kabira, dan mereka juga berjihad serius, bersungguh-sungguh di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesungguhan yang maksimal. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Semoga Allah meridhai mereka dan semoga mereka pun selalu ridha terhadap segala keputusan dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mereka diikuti pula oleh murid-murid mereka. Tabi'ahum 'ala dzalika a'immatul huda minnat tabi'ina wa atba'it tabi'ina minal arabi wa ghairil arab. Diikuti pula dan diwarisi pula oleh murid-murid mereka para tabi'in, atba'ut tabi'in dari kalangan para a'immah, baik dari kalangan Arab, ya, para a'immah yang berasal dari Arab maupun dari luar Arab, semuanya sama memperjuangkan agama Allah, bersabar di atas berdakwah tersebut. Mereka serius mengorbankan segala apa yang mereka miliki untuk, ya, demi berjayanya dakwah ilallahi azza wa jalla. Naam, mereka semua memikul beban tersebut. Mereka menyampaikan amanah-amanah tersebut, yaitu ilmu, dengan penuh kejujuran dan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi pribadi. Tidak ada motif-motif yang tersembunyi. Tidak ada pula kepentingan pribadi yang ada dalam kalbu mereka. Mereka betul-betul plong dan los mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka jangan jadikan dakwah ini sebagai tunggangan untuk engkau raih kepentinganmu. Hati-hati. Dakwah ini adalah dakwah yang maksumah. Dakwah ini adalah dakwah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Tetapi para pengembannya bukanlah orang-orang yang maksum. Kitalah yang butuh terhadap dakwah untuk agar sampai dan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala engkau menjadikan dakwah ini sebagai tunggangan untuk engkau meraih kepentingan pribadimu, tendensi pribadimu, maka hati-hati. Engkau bisa jatuh dan engkau bisa terlempar jauh dari dakwah ini. Segeralah koreksi niatmu, perbaikilah tujuanmu, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohlah mereka. Bukannya dakwah yang digunakan untuk mencari kepentingan dan dunia. Mereka para sahabat justru hidup mati mereka, harta benda mereka, waktu mereka yang dikorbankan untuk memperjuangkan dakwah ilallahi azza wa jalla. Naam. Insyaallah kita lanjutkan ba'da shalah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.